Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik serta kesehatan kepada kita hingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran sampai pada zaman yang terang benderang ini. Yang selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 dasar-dasar mata kuliah dasar pendidikan Islam akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Dasar Sosiologi dan Kultural Islam pada hari ini. Selanjutnya saya akan langsung saja masuki materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan itu mempunyai dua kata. Yang pertama adalah sosiologi. Sosiologi dalam bahasa itu memiliki arti adalah memiliki dua kata, yaitu sosios dan logos. Yang berarti sosios itu kata, sedangkan sosios itu kawan, logos itu kata atau berbicara. Sedangkan pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Nah, maka secara bahasa sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat atau perilaku dan perkembangan masyarakat. Dapat kita rumuskan juga sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Artinya dapat kita simpulkan juga bahwa yang dinamakan sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari permasalahan-permasalahan pendidikan dan berusaha untuk mencari pemecahannya berdasarkan pendekatan sosiologis. Artinya sosiologi pendidikan itu kita memecahkan masalah dengan cara melihat sosiologi masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat itu bersosialisasi antar mereka, bagaimana mereka menanggapi tentang pendidikan, bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka bertetangga dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya tentang komponen-komponen dari sosiologi pendidikan atau hal-hal yang penting dalam pendidikan yang harus kita pahami betul. Pertama adalah tujuan pendidikan Islam yang harus dirumuskan dan ditetapkan secara jelas dan sama bagi seluruh umat Islam sehingga bersifat universal. Artinya kita harus memiliki rumusan dan ketetapan secara jelas dan sama dalam hal pendidikan untuk seluruh umat Islam di dunia. Artinya nanti kita akan memiliki pendidikan yang sama dari seluruh dunia, khususnya umat Islam. Jadi tidak ada dualisme atau perbedaan pendapat dalam hal pendidikan itu antara mazhab ini dengan mazhab itu, tapi tetap kita harus memiliki suatu kesamaan. Yang kedua adalah metode pendidikan Islam yang kita ciptakan harus efektif dan proses pencapaian tujuannya dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Artinya metode yang kita pakai haruslah metode yang efektif
agar pendidikan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada anak didik kita, seperti itu. Selanjutnya adalah konsepsi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan tidak membeda-bedakan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Artinya dalam Al-Quran saja itu sudah ada bahwasanya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum itu harus seimbang. Artinya kita harus presentasinya harus 100% dan 100%, harus maksimal dalam keduanya agar kita bisa menciptakan anak didik atau orang-orang yang nanti memiliki intelektual yang baik dan juga memahami agama dengan baik, juga ulama yang intelek, seperti itu. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari sosiologi pendidikan atau pendidikan itu sendiri. Yang pertama, jadi sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosiologi dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama adalah hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua adalah hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga adalah sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang keempat adalah pengaruh sekolah pada anggotanya. Namun, di samping sekolah dan keluarga, proses pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok sosial dan masyarakat, seperti kelompok keagamaan, organisasi pemuda dan pramuka, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, kultural. Apakah itu kultural? Kultural atau education kultural pendidikan atau education culture merupakan gagasan konsep yang mendasari praksisi pendidikan. Kebudayaan pendidikan merupakan aspek dari keseluruhan kebudayaan. Oleh sebab itu, kebudayaan pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan elemen-elemen kebudayaan, khususnya filsafat, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan tata cara hidup lain. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Artinya kebudayaan dan juga pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat kuat, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dan generasi penerus yang jalan pendidikan baik secara informal maupun formal. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri dan pelaksanaan pendidikan itu ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. Banyak contoh dari itu, karena setiap daerah dan di setiap wilayah di Indonesia saja itu memiliki pendidikan atau kebudayaan yang berbeda-beda. Maka harus disesuaikan dengan pendidikan yang diaplikasikan di daerah-daerah tersebut. Maka harus cocok dan harus berkesinambungan atau berhubungan antara keduanya. Selanjutnya, kebudayaan sebagai gagasan atau karya akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya adalah pembelajaran. Kebudayaan dalam artian luas dapat berwujud dengan cara satu, ideal, seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Jadi harus memiliki ide, harus memiliki gagasan yang dalam include itu di dalamnya itu harus berpendidikan. Yang kedua adalah kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
harus memiliki itu tadi sosiolog. Jadi pola dari masyarakat itu harus sesuai dengan kebudayaan dan dengan pendidikan. Yang ketiga adalah fisik, yakni benda atau hasil karya manusia. Bisa kita tunjukkan tentang buku-buku yang dikembangkan di daerah tersebut, atau budaya-budayanya, atau tari-tariannya, seperti itu. Cara untuk mewariskan budaya, khususnya mengajarkan tingkah laku pada generasi baru, berbeda dengan masyarakat ke masyarakat. Pada dasarnya ada 3 cara umum yang dapat diidentifikasinya, yaitu informal, non formal, dan juga formal. Cara informal terjadi dalam keluarga, non formal dalam masyarakat yang sehari-harinya ya, ada di situ. Sedangkan formal melibatkan lembaga khusus seperti sekolah yang harus dirancang dengan kurikulum. Kalau masyarakat hanya mentransmisi kebudayaan yang mereka miliki kepada generasi penerus, maka tidak akan diperoleh kemajuan. Oleh sebab itu, anggota masyarakat itu juga harus melakukan perubahan-perubahan, harus memiliki gagasan-gagasan, harus memiliki ide-ide khusus dengan kondisi yang disesuaikan dengan kondisi yang baru, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma baru yang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan juga masyarakat. Usaha-usaha menunjukkan pola tingkah laku, norma-norma dan nilai-nilai baru ini disebut transformasi kebudayaan. Selanjutnya, dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya kultural pendidikan merupakan sesuatu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara membudayakan atau mewariskan pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma pendidikan di segala bidang dan jalur pendidikan yang berlandaskan kebudayaan atau kultur suatu bangsa tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari kelompok 7 mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam. Maka saya simpulkan bahwa antara pendidikan dan juga kebudayaan itu harus selalu berkesinambungan atau memiliki timbal balik, karena setiap wilayah atau setiap masyarakat memiliki kebudayaan-kebudayaan masing-masing. Maka kita harus memahami sosiologis masyarakat tersebut sebelum kita merumuskan tentang sistem pendidikan di masyarakat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.